Teknik sugesti agar nasabah mau menuruti apa yang kita inginkan. Ini permainan kata-kata ya, dan di NLP ini namanya adalah slate of mood. Dan ya, Cak Lontong itu adalah pakar slate of mood. Saya nggak tahu dia belajar NLP atau tidak. Tapi dan apapun yang diinformasikan oleh Cak Lontong, kita paham itu bahwa adalah ilmu silat lidah yang ada di NLP. Satu, teman-teman ya. Tadi teman-teman ya disampaikan oleh Cak Lontong di pembukaan, teman-teman ya, benar nggak sih ya omongan sama perkataan itu sama, omongan sama perkataan itu sama, padahal omongan sama perkataan itu sama. Tapi dia coba untuk alihin ya. Apa benar es itu ngademin? Es itu nggak ngademin loh, teman-teman pegang es loh, teman-teman pegang es, jadinya nggak adem, ya. Jadinya sakit teman kalau pegang es kelamaan. Makanya tadi ada contoh ya, masukin batu es ke temannya di sini, ya. Dan temannya pasti akan marah karena es itu nggak ngademin. Es itu justru malah bisa menyakitkan. Yang kedua, ya. Apa iya lemon itu jeruk? Dia tanya oleh Cak Lontong ya, benar nggak sih lemon itu jeruk? Iya jeruk ya lemon ya lemon. Sebenarnya nggak ada jeruk lemon teman-teman. Yang ketiga teman ini, apa iya air putih-putih? Air putih itu kan bening. Yang putih itu air susu teman-teman ya, sama air perasan kelapa ya. Air santan itu yang putih nih teman-teman. Air putih itu bening. Ya. Nah, teman-teman disampaikan ya, yang nyegerin itu cuma Sprite. No bokis, karena memang Sprite itu yang nyegerin, nggak ada lagi yang bikin seger kecuali Sprite. Ini adalah permainan kata-kata. Kenapa? Karena orang udah mikir duluan di awal. Iya ya, apa iya es itu ngademin? Apa iya lemon itu jeruk? Apa iya air putih itu putih? Ketika orang sibuk berpikir, Cak Lontong langsung masukkan, teman-teman langsung masukkan kata-kata yang cukup menarik, dan ini yang disebut sebagai sugesti. Yang nyegerin itu cuma Sprite. Dia nggak nanya apa iya lagi, enggak ya, ada 3 pertanyaan tentang apa iya, dan membuat orang jadi berpikir apa iya. Dan ketika 3 pertanyaan itu ditanyain dan kita akhirnya ikut berpikir secara pikiran bawah sadar, saat saya nggak mikir, oke nggak apa-apa teman-teman, untuk informasi saja, yang mikir itu bukan pikiran sadar Anda, yang mikir itu adalah pikiran bawah sadar Anda. Tetapi teman-teman itu sudah dialihin ketika Cak Lontong bilang pride nyatanya nyegerin. Nah, sebelum bilang kayak begitu, Cak Lontong bilang yang nyegerin itu Sprite, nyatanya nyegerin itu kata-katanya dibolak-balik. Oke. Kalau teman-teman masih bingung, saya coba untuk berikan contoh seperti ini ya. Teman-teman, tolong berikan di kolom chat. Sekali lagi aktif ya, saya akan lihat ya siapa yang paling aktif, nanti saya akan cek ya di kolom chat dan akan dapat buku ini ya. Breakthrough from China tentang buku asuransi jiwa untuk teman-teman sukses. MDRT ada di sini, Elite Club ada di sini ya, promosi ada di sini, menjadi pebisnis yang luar biasa berada di sini. Ya, dapetin bukunya. Cuma saya minta teman-teman untuk aktif. Nah, ada pertanyaan dari saya. Mengapa belajar teknik closing dalam penjualan itu penting buat Anda? Sekali lagi, ya. Mengapa belajar teknik closing penjualan itu penting buat Anda? Tolong dong kasih alasan yang menarik di kolom chat. Yang menarik saya berikan, teman-teman ya, apresiasinya nanti. Oke, teman-teman. Mengapa belajar teknik closing penjualan itu penting buat Anda? Oke, Pak Deddy, karena kalau jualan tanpa closing, nasabah tidak akan beli produk. Thank you, Pak Deddy. Oh, ternyata teman-teman mungkin tadi butuh waktu untuk ngetik dulu ya di chat, jadi agak sedikit lama jawabannya. Oke. Dari Bu Foni ya, supaya pede dan makin cihuy hasilnya. Oke. Thank you Bu. Wah, ini juga dari Pak Freddy. Saya appreciate teman-teman ya, jawabannya sangat luar biasa, dan memang iya teman-teman. Mengapa training penjualan atau sesi workshop closing penjualan ini penting? Jawaban teman-teman benar semua. Cuma teman-teman untuk informasi saja, sebenarnya teman-teman sudah tersugesti secara tidak langsung dengan kata-kata saya. Jadi jawabannya teman-teman ya, memang itu yang saya harapin ya, yang ingin saya terima. Tetapi secara nggak langsung ya, sugestinya sudah masuk ke teman-teman. Dari mana sugestinya? Sugestinya adalah teman-teman sudah menyepakati bahwa sesi ini penting. Jadi jawabannya teman-teman itu sebenarnya adalah ya, target kedua saya. Target pertama saya adalah bukan jawaban dari teman-teman. Target pertama saya adalah teman-teman sepakat bahwa sesi hari ini penting. Buat teman-teman yang merasa tidak penting, pasti akan nanya balik ke saya. Kata siapa san penting, dan tidak perlu menjawab. Ya.
Tetapi kalau teman-teman pada akhirnya menjawab, teman-teman sudah bersepakat bahwa sesi ini penting, cukup menarik ya, permainan kata-kata teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat tuh di baliho-baliho ya, di iklan-iklan ya. Mengapa memiliki rumah di BSD adalah satu hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan Anda. Mengapa ya memiliki rumah saat ini juga ya adalah sebuah investasi yang menguntungkan untuk Anda. Mengapa meminum Coca-Cola dapat membuat hari Anda menjadi jauh lebih baik lagi. Mereka seolah-olah nanya, mengapa? Padahal mereka tidak bertanya pada Anda. Ya, iklan tersebut sedang menanamkan sugesti dari Anda. Selama Anda tidak bilang kata siapa ini menyenangkan, kata siapa ini menguntungkan, kata siapa ini membuat bahagia, selama teman-teman bertanya seperti itu, artinya iklan itu tidak efektif. Tetapi selama teman-teman tidak bertanya, kalau teman-teman lihat ya, oh mengapa memiliki rumah di BSD itu adalah menguntungkan, dan teman-teman tidak ada pertanyaan kepada teman-teman, itu teman-teman sudah masuk sugestinya. Bayangin kalau Anda misalkan saja melakukan sebuah proses presentasi, ketika di tengah-tengah Anda ngomong kayak begini, Pak, mengapa memiliki polis asuransi jiwa itu menjadi penting untuk setiap kepala keluarga di dunia ini. Anda cuma ngomong kayak begitu doang. Padahal Anda nggak nanya, Anda lagi memberikan sugesti kepada nasabah Anda. Anda nanya kayak begitu, Pak, mengapa memiliki polis kesehatan di saat pandemi seperti ini menjadi penting untuk semua masyarakat Indonesia. Diam dulu, ya sambil senyum, ya buat dia berpikir. Ya, kasih waktu di pikiran bawah sadarnya untuk cerna, ya, dan masuk sugestinya. Lalu Anda berikan jawaban. Karena Pak, berdasarkan, Anda tinggal kasih data, tinggal kasih fakta. Jadi yang ngomong bukan Anda nanti, ya. Yang ngomong adalah data dan fakta. Karena Pak, berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik, saat ini yang terpapar virus corona sudah lebih dari ratusan ribu, Pak. Yang meninggal sudah sekian, Pak. Yang masih saat ini terpapar, Pak. Ya. Sekian, Pak. Bayangin, Pak. Ya. Ada orang-orang yang tidak bisa dirawat di pusat perawatan atau pusat pusat isolasi yang disediakan oleh pemerintah, Pak. Ada juga loh, Pak, yang harus dilakukan isolasinya, Pak, di rumah sakit swasta karena memang tidak keburu, Pak, harus ke Wisma Atlet misalkan saja, Pak. Bayangin, Pak, harga untuk ketika seorang terpapar virus corona yang saya cek itu bisa 200 jutaan loh, Pak, sampai ke masa penyembuhan. Kalau kita tidak memiliki proteksi untuk asuransi jiwa di masa pandemi ini, tentunya ini akan menjadi sebuah kerugian yang besar untuk kita semua. Anda cuma ngomong kayak begitu doang. Informasi ini adalah informasi yang kedua. Ya, yang paling penting adalah Anda sudah informasikan mengapa memiliki asuransi kesehatan penting. Cukup menarik, teman. Ini adalah permainan kata-kata, teman. Kalau Anda bisa menjadi seperti ini, hasilnya menjadi sangat luar biasa, teman. Contoh lagi. Ya. Ketika misalkan saja, teman ya, Anda ditilang sama Pak Polisi. Terus Pak Polisi ngomong kayak begini. Ya. Selamat pagi, Pak. Anda bilang pagi juga, Pak. Terus Pak Polisi nanya kayak gini. Anda tahu kesalahan Anda apa? Nah, teman ya. Kecenderungannya Anda ngomong, saya tahu, Pak, tadi saya melewati lampu merah padahal lampunya masih merah. Atau Anda bilang, saya nggak tahu, Pak. Kecenderungannya Anda ngomong saya salah, ya saya tahu, ya atau saya tidak tahu. Padahal Anda ngomong Anda tahu, Anda tetap salah. Anda ngomong tidak tahu juga Anda tetap salah. Pertanyaan polisi, ya polisi seolah-olah nanya, ya Anda tahu salah Anda apa? Padahal polisi tidak bertanya. Polisi sedang ngasih tahu kepada Anda bahwa Anda salah. Menarik. Kalau saya ditilang sama Pak Polisi, lalu Pak Polisi ngomong kayak begitu. Pak, selamat pagi, Pak. Pagi juga, Pak Polisi. Bapak tahu salah Bapak apa? Saya akan nanya balik. Pak, emang saya salah ya, Pak? Saya nggak mau ikut kata Pak Polisi. Pak, Bapak salah, Pak. Nah, Pak, kalau saya salah, Pak, boleh saya dikasih tahu, Pak. Menurut Bapak, jadi saya nggak bilang menurut fakta ya. Menurut Bapak, salah saya apa? Bapak telah melanggar lampu merah, Pak ya. Lampunya sudah merah. Oh, kalau lampunya sudah merah, lampunya masih merah, itu yang Bapak lihat. Kalau menurut saya, Pak, lampunya itu sudah hijau, Pak. Pak Polisi bisa jadi nggak nilang ke saya, teman-teman ya. Karena bahasa sekali lagi, teman-teman. Itu sangat luar biasa, teman-teman.